Pemirsa, sebelumnya di tanggal 17 Januari 2019 lalu debat perdana Capres-Cawapres telah digelar. Bagaimana sebetulnya pengaruh dari debat terhadap elektabilitas maupun kepopuleran dari paslon itu sendiri? Kita akan melihat data grafis berikut ini. Kita akan mulai dari hasil survei Populi Center terlebih dahulu. Ini adalah menakar pengaruh debat terhadap keterpilihan paslon survei Populi Center yang dilakukan pada tanggal 20 hingga 27 Januari 2019 dengan melibatkan 1.486 responden dengan margin of error 2,53, dan untuk spesifiknya lagi kita akan melihat pengaruh dari visi misi program kerja yang paling realistis, dan responden memberikan responnya ataupun dari hasil survei mengatakan Joko Widodo dan Maruf Amin memperoleh 55,7%, sementara Prabowo Subianto Sandiaga Uno memperoleh 29,8%. Dan kita juga memiliki grafis mengenai pasangan yang paling unggul dalam debat, di mana memang survei ini dilakukan pada tanggal 20 hingga 27 Januari, artinya setelah debat perdana berlangsung. Kita lihat hasilnya, yaitu Joko Widodo Maruf Amin mendapatkan 53,1%, sementara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 31,1%. Artinya kemudian siapa pasangan ataupun pilihan pasca debat yang kemudian dipilih oleh para responden yang dilakukan oleh survei Populi Center. Kita lihat grafisnya, yaitu Joko Widodo Maruf Amin mendapatkan suara 62,5%, sementara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 36,4%. Dan tidak hanya Populi Center saja yang melakukan survei pasca debat perdana berlangsung, LSI Deni JA juga melakukan survei dengan periode 18 hingga 25 Januari 2019 dengan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,8%. Dalam survei yang dilakukan oleh LSI Deni JA ini memperbandingkan antara bulan Desember 2018 sebelum debat itu berlangsung dan pada bulan Januari 2019 pasca debat berlangsung. Kita lihat di bulan Desember pasangan Joko Widodo Maruf Amin mendapatkan suara 54,2% di bulan Desember, dan di bulan Januari mendapatkan suara 54,8%. Artinya pasca debat ada kenaikan sekitar 0,6%. Kita lihat grafis berikutnya mengenai perolehan oleh pasangan calon Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Masih kemudian memperbandingkan 2 bulan, yaitu Desember 2018 ketika debat belum berlangsung dan Januari 2019 pasca debat perdana berlangsung, dan perolehannya adalah 30,6% di bulan Desember, dan di bulan Januari 2019 adalah 31,0% atau naik 0,4%. Dan demikian elektabilitas akibat ataupun pasca debat berlangsung. Kita akan membahas bagaimana sebetulnya nanti pertarungan di debat kedua dengan sejumlah narasumber. Namun sebelum kita membahas mengenai hal ini, kita ikuti tayangan informasi berikut ini. Sebagai petahana, program utamanya banyak fokus di bidang ekonomi dan infrastruktur. Semestinya Pak Jokowi akan lebih memiliki kekuatan di sini karena Pak Jokowi bisa menunjukkan berbagai capaian real gitu. Pak Jokowi harus menjelaskan sejauh mana kemudian efek langsung program infrastruktur terhadap ekonomi rakyat. Ya. Kita rasakan di masyarakat dan kita rasakan proses pembangunan kita, bagaimana anggaran setiap tahunnya sering tertahan atau sering tidak mencukupi sehingga utang terus bertambah. Selain isu murahan seperti itu, ya nggak ada lagi. Karena itulah yang makanan empuk untuk mencoba membangun opini publik bahwa pemerintah ini gagal gara-gara hutang. Kalau buat masyarakat, sebenarnya mereka lebih peduli soal apakah ada ketersediaan pangan atau tidak. Karena pangan itu yang menunjang atau menyumbang inflasi. Yang menjadi persoalan kan Pak Jokowi ketika menjadi capres itu menjanjikan bahwa tidak akan mengimpor pangan. Nah, fakta yang terjadi adalah Pak Jokowi sebagai presiden melakukan banyak impor. Sekarang tergantung dari bagaimana serangan-serangan dari pihak oposisi dengan data yang valid, itu satu poin. Tapi Pak Jokowi juga bisa mendapatkan poin plus ketika dia bisa menjelaskan juga dengan data yang konkret.
Ya pemirsa, saya akan langsung perkenalkan narasumber yang telah hadir di studio pada malam hari ini. Dari sebelah kanan saya ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDIP. Selamat malam Bang Adian. Selamat malam. Oke, di sebelah kiri saya ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam. Dan juga Bima Yudhistira, Ekonom Indef. Selamat malam Mas Bima. Kita akan mulai perbincangan dari Mas Adian terlebih dahulu. Mas Adian, untuk debat kedua ini ada tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Apakah TKN merasa percaya diri atau khawatir akan ada banyak amunisi yang dikeluarkan oleh penantangnya? Sangat percaya diri dong. Kita sangat percaya diri, pertama karena kita sudah menjalani, kita tahu berapa banyak pembangunan infrastruktur, bagaimana pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya. Kita punya data yang sangat kuat, detail, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke, BPN sendiri mengatakan persiapan yang dilakukan jelang debat kedua ini adalah mengolah data tentang janji-janji di tahun 2014 yang belum terrealisasikan. Tanggapannya? Yang sudah terrealisasikan dan belum terrealisasikan itu kan tergantung banyak faktor ya. Tapi sejauh ini kita melihat luar biasa. Pembangunannya belum ada presiden yang mampu mencapai target-target pembangunan infrastruktur seperti sekarang untuk infrastruktur. Kemudian untuk sumber daya alam juga luar biasa. Kita lihat energi juga sangat bagus. Keberanian pemerintah untuk mengambil alih Freeport itu juga satu rekor tersendiri ya. Setelah sekian puluh tahun dikuasai oleh Amerika. Oke. Nah, bagaimana membantai itu? Yang saya takutkan BPN akan mengeluarkan data-data yang bisa dibilang nanti bernuansa hoax lagi. Artinya ketika kemudian BPN menyiapkan data-data yang tidak terrealisasi, itu tidak akan kemudian membuat khawatir dari pihak TKN? Tidak akan. Oke, baik. Mas Toto, dari segi politik sendiri ini Jokowi kembali bertemu dengan Prabowo, artinya dejavu di tahun 2014 seperti itu ya? Iya, harusnya kan ketika kita melihat pertarungan dari dua orang yang sama, ada peningkatan kualitas dalam kampanye, termasuk dalam debat ya. Tapi memang yang kita sayangkan kalau kita lihat evaluasi dalam kampanye 3 bulan pertama, terus terang hal-hal yang bersifat receh tanda kutip dibandingkan hal-hal yang substantif terkait dengan evaluasi kebijakan tidak terlalu terlihat. Yang kedua, kalau kita lihat debat pertama pun memang harus ada evaluasi. Saya harus mengatakan debat pertama tidak terlalu menarik dari keduanya karena kecenderungannya memang kedua-duanya masih mencari format, cenderung personal, dan seakan ingin memperlihatkan Pak Prabowo terlalu berhati-hati, Pak Jokowi terlalu agresif. Nah, artinya di debat kedua apakah akan memperlihatkan otensitas dari Jokowi dan juga Prabowo? Saya melihat yang lebih otentik akan terlihat. Pertama karena memang hanya akan capres melawan capres. Menurut saya elaborasinya akan lebih ruangnya terbuka. Tetapi kedua, tetap problem utama dalam setiap debat di Indonesia, pengalaman dari 2004 sampai sekarang, format debat dengan waktu yang sangat mepet, pendalaman hanya 3 menit, bandingkan dengan Amerika 15 menit, itu menurut saya tetap sulit buat kita berharap ada sebuah perdebatan yang sifatnya substantif. Jadi as a show menurut saya tetap kita akan melihat bagaimana masing-masing kedua orang ini, capres akan berusaha berbicara bukan kepada Jokowi kepada Prabowo atau Prabowo kepada Jokowi, tapi Jokowi kepada masyarakat dan Prabowo kepada masyarakat, berbicara mengenai hal yang memang dia yakini benar bisa menarik hati pemilih yang menonton. Oke, otensitas di debat kedua ini diharapkan bisa lebih terlihat karena ini memang capres melawan capres seperti itu, Bang Adian. Iya. Dan kita pikir selama datanya betul no problem. Yang kita takutkan kemudian seperti di debat pertama misalnya tentang luas perbandingan Jawa Tengah ya dengan Malaysia saja salah. Datanya harus benar. Yang saya pikir harusnya BPN itu mengkaji datanya tidak berisi hoax lah. Tapi betul dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita sulit kemudian mengadu data, yang satunya ngasih data, yang satunya ngasih hayalan gitu loh. Oke, Bang Adian menggarisbawahi mengenai keakuratan data seperti itu. Mas Bima, mengenai tema ini, menurut Anda apakah akan menjadi strength point bagi TKN ataupun dari pemerintah karena kebijakan yang sudah berjalan selama 4 tahun, atau justru bagi penantang ya akan banyak celah ataupun amunisi yang bisa dikeluarkan? Amunisinya banyak ya, tapi tergantung bagaimana tadi strategi dan pemanfaatan data publik ya yang ada. Karena kalau kita lihat misalkan hati-hati bicara soal tempe setipis ATM. Karena faktanya inflasi, khususnya inflasi pangan itu rendah. Itu cuma 3,39% di 2018. 2016 itu pernah 5,9% misalkan. Dan datanya dari BPS. Artinya apa? Artinya kalau mengkritik tentang harga pangan yang naik, itu justru menjadi tidak relevan. Nah, kunci serangannya apa? Kunci serangannya itu ada pada, harga pangannya sekarang rendah.
Tapi rendahnya harga pangan itu justru mencerminkan nilai tukar petani atau daya beli petani yang stagnan di angka 101 sampai 103 dalam 4 tahun terakhir, artinya daya beli petani tidak meningkat secara signifikan. Kalau itu kritiknya itu bagus. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal Freeport tadi, Bang Adian bilang bahwa Freeport salah satu keberhasilan di bidang energi. Ini kita bisa dicari juga itu celahnya. Celahnya di mana? Biaya untuk divestasi Freeport itu akuisisi sahamnya itu dirasa sangat mahal. Dan itu saya kira yang publik bahkan sampai ke level masyarakat bawah itu mencermati bahwa oke, kita kuasai Freeport tapi dengan harga yang sangat mahal dibayar dan itu merupakan utang BUMN, bagaimana kesehatan BUMN dalam hal ini Inalum ke depannya. Nah, kalau itu yang keluar saya kira cukup balance. Oke. Bang Adian, mungkin tanggapannya ketika kemudian apabila ada kritikan seperti itu datang, bahwa kunci pada saat, misalnya kita di pangan terlebih dahulu seperti itu ya Mas Bima, mengenai harga beli petaninya sendiri, bahwa ini stagnan, apakah kemudian ada program untuk bisa meningkatkan harga beli petani itu sendiri, seperti itu ya Mas Bima? Kalau program itu kan tentunya dipersiapkan ya, tapi persiapan infrastruktur terkait dengan irigasi, pembangunan bendungan, penambahan luas hektar sawah dan sebagainya, itu juga bagian dari peningkatan kesejahteraan petani di kemudian hari. Nah, kalau soal tentang Freeport, bagaimana orang mengatakan harganya, kan kita harus pelajari dulu terkait dengan kontrak karya generasi keduanya seperti apa. Mana akan lebih merugikan buat negara membiarkan perpanjangan 2021 tambah 20 tahun lagi, 2 kali 10 tahun, dan itu artinya kita kehilangan sumber daya alam emas dan mineral ikutan lainnya dalam jumlah yang sangat besar, termasuk penguasaan wilayah, sehingga itu bicara soal kedaulatan. Bagaimana perbandingannya? Sehingga tidak kemudian kita menghitung cuma angka-angka rupiahnya, tapi kita hitung juga angka-angka yang lain. Artinya strategi dari TKN ini akan kemudian mengedepankan data-data keberhasilan yang tadi dicapai selama 4 tahun belakang ini, seperti itu? Loh, jelas dong. Data-data keberhasilan kita kan sulit terbantahkan. Bisa dikatakan misalnya bagaimana kalau kita bicara infrastruktur, membangun 4.000 km jalan dalam waktu 4 tahun, membangun 66.000 km jalan desa, kemudian membangun sekian puluh bendungan untuk irigasi, pertanian, pencetakan sawah baru dan sebagainya. Itu bagaimana kemudian Prabowo akan membantah itu? Oke, baik Mas Bima, cukupkah data-data keberhasilan ini kemudian menjadi strategi pada saat nanti debat? Bagi pihak Jokowi tentunya dia tahu secara mikro ya, secara detail proyek-proyek infrastruktur misalkan. Jadi kritiknya sekarang misalkan, oke, infrastruktur dibangun jalan tol yang cukup panjang, ya. Tapi karena jalan tol itu kan sifatnya komersil, pembebasan lahannya mahal, sehingga tarif jalan tol untuk angkutan logistik yang seharusnya itu mendapatkan prioritas, itu akhirnya kan tidak terbantu di situ. Kemudian yang kedua, misalkan kita bicara infrastruktur, keberhasilannya memang banyak, tapi bisa juga dibantah nih oleh pihak BPN bahwa infrastruktur yang dibangun sekarang ternyata punya korelasi terhadap pelebaran defisit perdagangan. Karena defisit perdagangan itu dari 11,8 miliar sebelumnya 2017 surplus, tiba-tiba 2018 menjadi defisit 8,5 miliar US dollar. Gitu. Jadi itu menjadikan ada celah, tetap ada celah di setiap keberhasilan. Di situ celah itu bisa dikritisi. Bang Adian. Yang mana? Mengenai infrastruktur, bahwa ini bisa menyebabkan defisit perdagangan, seperti itu, bahwa ini nantinya biaya jalan tol akan menjadi lebih mahal. Pernah tidak kita berpikir bahwa dalam beberapa tahun ke depan ketika seluruh infrastruktur terkait dengan distribusi barang itu akan menciptakan sekian banyak tenaga kerja baru ketika industri-industri dibangun? Pernah tidak kemudian kita berpikir bahwa dalam beberapa tahun ke depan itu akan mempengaruhi harga jual barang untuk tidak lagi terlalu mahal karena distribusinya sangat lancar? Itu pernah tidak kita hitungkan sekarang, dan itu kan sedang dipersiapkan. Makanya program Jokowi 2014 ke 2019 itu membangun infrastruktur, 2019 ke 2024 itu adalah bagaimana membangun sumber daya alam untuk memaksimalkan potensi-potensi dibangun infrastruktur ini untuk lapangan pekerjaan, distribusi barang, peningkatan industri dan sebagainya. Itu juga harus dihitung. Artinya bahwa tidak melulu kita melihat angka-angka tentang defisit dan sebagainya, tapi dampaknya secara luas terhadap rakyat. Karena kritikannya apa manfaatnya langsung kepada masyarakat, seperti itu yang menjadi kritikan. Apa kemudian manfaatnya langsung kepada masyarakat yang itu menjadi kritikan kerap ketika infrastruktur dibahas? Manfaat langsung kepada masyarakat? Ya luar biasa dong. Distribusi kita punya data tentang peningkatan jumlah pengguna kereta api berapa, pengguna jalan tol berapa dan sebagainya, arus lalu lintas barang berapa banyak dan sebagainya, itu ada datanya lengkap. Baik, Bang Adian dan juga Mas Toto dan juga Mas Bima, kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya respon dari warganet terutama jelang debat kedua di Pilpres 2019.